Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Palembang bersama saya Ilham Ardiansyah. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Banjir bandang terjang Kabupaten Lahat, ratusan rumah warga terendam. Warga desa Sungai Baung, Kabupaten Pali dikejutkan dengan kemunculan 8 semburan lumpur di lahan milik warga. Jelang audit FIFA untuk menentukan lolos tidaknya Palembang sebagai tempat diselenggarakannya Piala Dunia U20, Ketua Umum PSSI Erick Thohir meninjau kesiapan venue-venue di Stadion Gelora Sriwijaya. Kita ke informasi pertama, banjir bandang menerjang Kabupaten Lahat. Akibatnya sejumlah bangunan di tepian Sungai Lematang hanyut terseret banjir. Banjir disebabkan hujan dengan intensitas tinggi melanda Kabupaten Lahat. Banjir disertai lumpur melanda Kabupaten Lahat pada Kamis pekan lalu. Banjir yang datang secara tiba-tiba membuat sejumlah warga panik. Bahkan derasnya air membuat sejumlah bangunan dan sebuah rumah makan di tepi Sungai Lematang roboh dan terseret banjir. Banjir disebabkan hujan dengan intensitas tinggi sehingga membuat Sungai Lematang meluap. Ratusan rumah warga pun terendam banjir. Selain itu banjir bandang membuat jalur lintas menuju Lahat Pagar Alam terganggu. Banjir bandang merendam 3 desa di Kabupaten Lahat. Ketinggian debit air mencapai 1,5 meter. Warga yang terdampak banjir mencapai 3.000 jiwa. 3 desa yang terendam banjir bandang yaitu Desa Pelajaran dan Nantigiri di Kecamatan Jarai serta Desa Lubuk Sepang di Kecamatan Pulau Pinang. Banjir disebabkan meluapnya Sungai Lematang setelah kawasan itu diguyur selama 2 hari terakhir. Akibat banjir, jembatan Tanjung Siri yang menghubungkan Lahat, Kota Pagar Alam sempat ditutup sementara. Gubernur Sumatera Selatan berjanji akan membantu korban terdampak banjir. Bantuan akan implementasi segera dibantu, apapun bentuknya. Ini kita bersyukur, meskipun tetap disiagakan tenaga kesehatan, kita bersyukur tidak ada korban jiwa. Yang baik luka maupun meninggal tidak ada. Ini kita syukuri, mudah-mudahan kalau infrastruktur ini pemerintah provinsi akan membackup pemerintah Kabupaten Lahat untuk Material longsor di Desa Kelumpang, Kabupaten Ogan Komering Ulu sempat membuat arus lalu lintas menuju Kota Batu Raja terputus. Petugas gabungan pun diterjunkan untuk menyingkirkan material longsor. Petugas gabungan dari BPBD Ogan Komering Ulu, TNI Polri, serta dibantu warga membersihkan material longsor di Desa Kelumpang, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Longsor menutup akses jalan dari wilayah Ulu Ogan menuju Batu Raja ini disebabkan karena hujan deras mengguyur Kabupaten Ogan Komering Ulu selama lebih dari 5 jam pada Jumat sore. Untuk menyingkirkan material longsor, petugas mendatangkan 1 unit alat berat. Banyaknya material seperti tanah dan batang kayu membuat petugas tidak mudah membersihkan longsor. Longsor nyaris menghantam 2 rumah warga yang berada di bawah tebing. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Itu kemudian longsor bertambah parah gitu, sehingga mengancam ada 2 rumah yang di pinggir jalan itu berpotensi kena longsor. Dampak dari kejadian? Sementara ini dampak belum ada korban, baik korban material, rumah, hanya saja jalan transportasi masyarakat itu terhalang atau tidak bisa dilalui. Kerugian juga alhamdulillah belum ada baik materi maupun jiwa, korban itu tidak ada sampai saat ini. Arus lalu lintas kembali normal setelah semua material longsor yang menutupi jalan berhasil dibersihkan petugas. Warga pun diimbau tetap berhati-hati jika melintas area rawan longsor, mengingat curah hujan di kawasan ini masih cukup tinggi. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu. Warga desa Sungai Baung, Kabupaten Pali dikejutkan dengan kemunculan 8 semburan lumpur di lahan milik warga. Meski tekanan semburan lumpur masih relatif kecil, namun bau gas yang ditimbulkan membuat warga menjadi resah dan ketakutan.
Semburan lumpur muncul di area lahan milik warga di Desa Sungai Baung, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Pali. Meski semburan lumpur ini memiliki tekanan yang rendah, namun bau yang ditimbulkan sangat menyengat sehingga membuat warga merasa tidak nyaman. Warga khawatir semburan lumpur dapat membahayakan keselamatan jiwa warga sekitar. Warga sendiri tidak mengetahui pasti mengapa semburan lumpur ini bisa muncul di kebun milik mereka. Terlebih jumlah semburan yang muncul tidak hanya satu, tetapi berjumlah 8 titik yang jaraknya berdekatan. Kedelapan semburan ini muncul secara bergiliran sejak 1 minggu lalu. Menurut warga, semburan ini muncul setelah pihak Pertamina menutup salah satu sumur gas yang berada tidak jauh dari lahan milik mereka. Sudah lama Pak berkebun sini? Sekitar 7 tahunan lah. 7 tahun. Ya. Nah Pak, bisa diceritakan apa yang terjadi di kebun kita nih Pak? Kami takut kan kalau tanahnya satu amblas. Jadi lumpur palindo kan. Dan kedua kami bertani ini hasilnya kurang Pak. Seperti padi kan, awak sekian sepintal aja setengah pintal kan. Tanahnya kan lah dikena gas ini. Macam itu. Kita mengetahui ini gas dari mana Pak? Mengetahui dari gas karena gas pucuk ini ditutup. Laju ini amblas di mana-mana lah. Sumbernya sekarang kan. Kebun itu Dampaknya kerusakan, banyak tanaman kami yang mati. mati. Ini contohnya, bibinya. Itu Ini, Setiap hari keluar gas itu, umbung itu. tiap hari. Tiap hari. Iya, Dari Pertamina udah ngecek. sudah. Apa uji Pertamina? Ya, tidak tahu kalau Pertamina kan telah pernah. Pernah dicek ya? Ayo, tutup apa? Tutup lubang ini ditutup Pertamina belum benar. Belum pernah. Pertamina belum memberikan keterangan resmi terkait kemunculan semburan lumpur yang berada di atas lahan milik warga ini. Di sisi lain, warga berharap semburan ini dapat segera ditangani agar tidak berdampak luas terhadap warga sekitar. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Pali. Kita ke informasi lainnya, harga beras jenis premium mengalami penurunan di sejumlah pasar tradisional di Kota Palembang. Penurunan beras premium sebesar Rp7.000 per karung ukuran 20 kg. Sementara beras medium masih stabil di harga Rp10.000 per kilogram. Menjelang Ramadan, harga beras jenis premium di Kota Palembang mulai mengalami penurunan. Seperti di pasar tradisional 10 Ulu, harga beras premium rata-rata mengalami penurunan sebesar Rp6 hingga Rp7.000 per karung ukuran 20 kg. Jika sebelumnya beras premium dijual dengan harga Rp230.000 per karung, kini turun menjadi Rp223.000 per karung. Sementara untuk beras jenis medium, harganya masih relatif stabil, yakni di harga Rp10.000 per kilogramnya. Selain harga yang mulai turun, stok beras jenis premium pun berlimpah di tingkat pedagang. Pedagang berharap semua jenis beras dapat kembali turun sehingga daya beli masyarakat meningkat. Sekarang kalau premium lagi turun dia. Turunnya Dari harga 230 ke 223. Kemasan itu dari harga 227 sekarang 221. Kalau medium stabil dia, tidak turun dia. tidak stabil ya. Tetap harganya tetap. Harapannya Kak gimana Kak? Harapannya kalau beras ini kalau bisa kan ini menjelang lebaran kalau bisa agak turun lagi. Harapan kami. Lagi ada turunnya sedikit. Emang dari harga berapa Bu penurunannya? Dari harga cak koci dari 220 jadi 224. Pendapat kita alhamdulillah kita jualan bisa agak tinggi dikit, jualannya bisa agak murah dikit, bisa dikit. Jadi kalau pajak ke depannya turun terus deh harga sembako. Jadi biar sama-sama lancar kita jualannya. Tidak hanya harga beras premium, harga minyak goreng di pasarnya pun terpantau ikut turun. Harga minyak curah sebelumnya mencapai Rp17.000, kini dijual Rp15.000 per liter. Sedangkan minyak goreng bersubsidi Minyak Kita dijual Rp14.000 sesuai harga eceran tertinggi. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang.